الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita dapat berkumpul dan dapat melaksanakan salat Isya dan tarawih pada malam hari ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan bisa. Nikmat Allah yang telah diberikan kita tidak hanya sekedar nikmat iman, tidak hanya sekedar nikmat ihsan dan hidayahnya kepada kita. Akan tapi nikmat kita bisa merasakan hidup di dunia, kita bisa melihat, kita bisa berjalan, melangkah menuju masjid, itu suatu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Dan yang kedua, yakni salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah memberi jalan kepada kita, telah menunjukkan jalan kepada kita dari zaman kedoliman menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelum saya memasuki tema yang akan saya sampaikan, sebelumnya ada suatu pepatah yakni udzur ma qala wa la tandur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Jadi mungkin saya di sini masih terlalu muda. Jadi sebelumnya jika ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Insyaallah saya akan barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an dari kitabullah maka baginya satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan 10 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan dikatakan pula bahwasanya alif lam mim di dalam surah Al-Baqarah ayat 1, alif lam mim itu bukan satu huruf, akan tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, wa mim satu huruf. Jadi kita membaca alif lam mim saja itu mendapatkan 30 kebaikan karena di situ ada 3 huruf. Bayangkan jika kita membaca Al-Fatihah saja, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama itu sudah berapa huruf yang kita baca? Sangat banyak sekali. Selain itu pula Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk membaca Al-Quran karena nanti di akhirat kelak Al-Quran itu akan datang kepada kita menjadi syafaat. Wa an Abi Amamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Dari Abi Umamah dikatakan bahwa aku telah mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat orang-orang yang membacanya. Jadi kita membaca Al-Quran itu Al-Quran akan datang kepada kita menjadi syafaat, akan datang kepada Allah lalu bilang bahwasanya ya Allah, hambamu ini di dunia telah membaca kitab-kitab kalam-kalammu. Akhirnya nanti kita bisa melewati jalur yang akselerasi karena kitab Allah telah Al-Quran ini bilang kepada Allah bahwasanya kita telah mengamalkan, kita telah membaca Al-Quran menjadi syafaat. Lalu bagaimana dengan kita yang membacanya
kita tidak bisa cara membaca Al-Quran itu seperti apa. Bahkan kita nggak tahu jika ada tasydid itu bacanya seperti apa, jika kita bedanya hamzah dengan alif itu seperti apa, alif itu bacanya bagaimana, jika ada harokat hamzah bagaimana, bahkan ain itu dengan hamzah itu bagaimana perbedaannya. Jika kita tidak membaca, jika kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita tidak usah takut, karena wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kirami barara walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajrani tafakun alaihi. Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir, dia bisa lancar membacanya, dia tahu mana tajwid, mana gharib, mana panjang pendek dan lain-lain, dia mahir, maka ia bersama para malaikat yang bersih, malaikat yang mulia, tidak pernah melanggar larangan-larangan Allah dan taat kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang terbata-bata dan kesulitan ketika membacanya, wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajrani, maka baginya dua pahala. Jadi ketika kita mahir dalam membaca, kita akan di sekitar kita, maka kita akan dibersamai oleh para malaikat. Dan jika kita tidak bisa, kita susah untuk membaca Al-Quran, maka kita mendapatkan dua pahala, yakni yang pertama pahala kita sudah membaca Al-Quran, kita sudah berani untuk belajar membaca. Yang kedua, kita karena kita kesusahan, kita benar-benar ingin belajar. Yang pertama membaca, yang kedua kita berusaha. Jadi kita mendapatkan dua pahala, lahu ajran. Jadi tidak usah kita takut nanti membaca Al-Quran kita nggak bisa, kita salah-salah, mas nggak usah baca timbang salah-salah. Jangan seperti itu. Mindset seperti itu harus diubah. Bahkan meskipun orang yang sudah tua di umur 50 lebih, itu tidak apa-apa belajar membaca Al-Quran, itu tidak apa-apa. Tidak harus anak-anak yang di bawah umur, yang masih SD kelas 5 ke bawah itu ikut TPQ, tidak harus seperti itu. Bahkan yang tua-tua pun juga boleh untuk belajar membaca Al-Quran. Dan juga pula tidak usah minder, karena kebanyakan kita sebagai orang yang lebih tua, mungkin kita malu untuk belajar. Karena mungkin Masjid Istiqomah ini sudah banyak ada Mas Adi juga untuk imam tetapnya, mungkin bisa belajar dengan Mas Adi. Ada juga Mas Agung juga bisa belajar, bilang saja saya ingin belajar membaca Al-Quran. Tidak usah malu-malu untuk para bapak-bapaknya ini. Dan juga para ibu-ibu juga masih banyak ustadz-ustadz TPQ mungkin yang bisa mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Mungkin itu saja dari saya. Semoga kita kedepannya lebih sering untuk membuka Al-Quran kita, sering membaca Al-Quran. Bahkan tidak ada suatu alasan kita tidak bisa membaca Al-Quran, karena sekarang sudah zamannya modern. Di HP itu sudah ada yang namanya aplikasi Al-Quran. Tidak ada alasan bahwasanya kita sibuk, kita gak bisa membawa Al-Quran kemana-mana. Tidak ada alasan seperti itu, karena HP sudah ada yang namanya aplikasi Al-Quran. Jadi kita bisa mendownloadnya untuk bisa membaca. Dan juga saya sedikit teringat pesan dari ustadz saya di pondok, yakni luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran, bukan di waktu luang baru membaca Al-Quran. Jadi kita harus meluangkan di 24 jam satu hari kita, itu kita luangkan waktu hanya 10 menit saja untuk membaca Al-Quran. Jangan tunggu waktu luang kita baru baca Al-Quran, karena jika kita menunggu waktu luang tidak akan ada.
pasti kita tuh terasa capek habis kerja, capek habis sekolah, nanti tidur, belum nanti keluar sama keluarga, belum nanti main dan lain-lain. Jadi kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.